Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita akan membahas terkait hukum waris. Nah, beberapa bulan belakangan ini kita mendengar adanya perseteruan antara saudara Teddy Pardiana melalui kuasa hukumnya dengan saudara Rizky Febian dan Putri Delina yang merupakan putra dan putri dari pernikahan almarhumah Lina Zubaidah dengan komedian terkenal Kang Sule, di mana saudara Teddy Pardiana merasa kecewa karena Putri Delina telah mengambil berkas ataupun dokumen yang dititipkan pada seperti box di salah satu bank, di mana Putri Delina tidak memberikan konfirmasi ataupun izin dulu ataupun pemberitahuan sebelumnya terhadap saudara Teddy Pardiana. Nah, Teddy Pardiana merasa bahwa dirinya juga dengan putri kecilnya dari almarhumah Lina yaitu Bintang memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari peninggalan almarhum Lina Zubaidah. Nah, ternyata Putri Delina dan Rizky Febian mulai angkat bicara dan sudah menjelaskan dalam beberapa sosial media alasan mengapa Putri Delina mengambil seluruh berkas dalam safety box tersebut. Dan disampaikan pula oleh Teddy Pardiana bahwa dia memiliki harta yaitu uang tunai sejumlah 650 juta yang diklaim dicampur dengan harta almarhum Lina Zubaidah. Dan pernyataan dari Teddy Pardiana ini juga telah dijawab oleh saudara Encet, dijelaskan dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor pengacara Hudaya dan Associate bersama Rizky Febian dan Putri Delina didampingi oleh kuasa hukumnya, bahwa memang benar saudara Teddy memiliki uang tersebut tetapi digunakan untuk bisnis restoran geprek yang dibuatnya sendiri, ya, dengan biaya 300 juta selama 2 tahun untuk biaya sewa, lalu untuk alat-alat sebanyak 200 juta kata Encet. Dan pihak pengacara Rizky Febian juga meminta saudara Teddy untuk membuktikan bahwa memang uang tersebut digunakan untuk kos-kosan, ya, sebagaimana yang disampaikan seperti itu. Dan kita mendengar dari sosial media juga bahwa ada beberapa aset ataupun peninggalan almarhumah yang dipertanyakan oleh saudara Rizky Febian dalam konferensi atau jumpa pers tersebut. Di antaranya uang 5 miliar yang dititipkan kepada almarhumah ibunya yang ternyata katanya sudah diinvestasikan menjadi villa indekos hingga toko material. Nah, ini Rizky Febian mempertanyakan kemana aset tersebut, katanya seperti itu. Lalu selain itu juga mobil Innova yang memang diperuntukkan untuk ibundanya almarhumah Lina Zubaidah itu juga tidak ada, itu juga dipertanyakan oleh Rizky Febian. Lalu adanya kos-kosan juga yang ternyata kos-kosan itu Rizky mendapatkan informasi sudah ada 2 orang yang menawari untuk menjual mengiklankan kos-kosan tersebut. Selain itu Rizky juga mempertanyakan terkait adanya villa yang katanya dijual oleh saudara Teddy Pardian. Semuanya tinggal dibuktikan saja. Dan juga mempertanyakan peninggalan almarhumah yaitu perhiasan. Di situ ada juga perhiasan daripada nenek almarhumah yang memang dititipkan bersamaan pada saat pensucian atau pembersihan pembersihan daripada perhiasan dari almarhumah yang merupakan pemberian dari Kang Sule. Nah, sekali lagi di sini kita hanya akan membahas terkait hukum waris. Namun yang akan kita bahas ini adalah hukum waris dilihat dari segi KUH Perdata. Nah,
Sekali lagi bahwa memang pembagian dan pengurusan harta warisan ini bisa menjadi sebuah permasalahan dalam suatu keluarga. Nah, untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Dan umumnya, permasalahan terjadi bila masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau adanya ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Untuk itu perlu kita mengetahui terkait hukum waris. Nah, di Indonesia terdapat 3 sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan. Salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Kali ini khusus kita sekali lagi akan membahas dari segi hukum waris perdata. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang berhak memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Perhatikan pasal 852 KUH Perdata. Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Ini pasal 852 KUH Perdata. Jadi yang mendapatkan warisan adalah istri atau suami dan anaknya, masing-masing mendapat 1/4 bagian. Golongan 2. Ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara kandung, dan atau keturunan saudara pewaris. Contoh di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Pada prinsipnya, bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Golongan 3, ini adalah pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah, yaitu kakek nenek. Pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu. Golongan keempat yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup, yaitu paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Mereka ini mendapat setengah bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya. Sebaiknya, sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya. Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan? Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan 2 tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan 1 masih ada. Menurut KUH Perdata, prinsip dari pewarisan adalah prinsip nih ya. 1. Harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Ini pasal 830 KUH Perdata. Kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Pasal 832 KUH Perdata.
Dengan ketentuan, mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Nah, berikutnya adalah siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Dalam KUH Perdata ada 2 jalur untuk mendapatkan warisan secara adil. Untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu yang pertama melalui pewarisan abstentantio, yang kedua melalui pewarisan testamentaire. Yang pertama, pewarisan abstentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris atau almarhum yang meninggalkan warisan adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Yang kedua, pewarisan secara testamentaire atau wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal dunia. Ini semua termasuk persentasi berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Penyebab seorang ahli waris tidak berhak atau tidak patut menerima warisan, meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara abstentantio ataupun testamentaire. Yang pertama, orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua, orang yang menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga, orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya, maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. Nah, sedangkan di sini dalam KUH Perdata ada 2 jalur tadi yang sudah disampaikan, yaitu melalui pewarisan abstentantio berdasarkan undang-undang dan berdasarkan pewarisan testamentaire berdasarkan wasiat. Di sini disampaikan pula bahwa pada bulan Januari 2020 telah ada penyerahan aset peninggalan almarhumah dari saudara Teddy Padian, aset peninggalan almarhumah Lina Zubaidah yang diserahkan oleh saudara Teddy Padiana kepada putri almarhumah dari perkawinan sebelumnya, yaitu Putri Delina, di mana disaksikan oleh pihak dari Teddy sendiri, disaksikan oleh manajer Putri Delina, dan disaksikan oleh kuasa hukum dari almarhumah, yaitu Bapak Abdurrahman yang kebetulan hadir saat itu. Dan ini bentuk daripada pelaksanaan amanah ataupun wasiat dari almarhum yang telah menitipkan kepada kuasa hukumnya bahwa bila almarhum meninggal, memang warisan ini diserahkan kepada putra-putri almarhum dari perkawinan sebelumnya dengan saudara Sule. Jadi sebetulnya di sini ada saksi yang harusnya bicara, yaitu
kuasa hukum dari almarhumah Lina, Saudara Abdurrahman. Kita berharap bahwa perseteruan terkait harta waris atau peninggalan almarhumah antara Saudara Teddy Pardiana dengan Rizky Febian dan Putri Delina ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan di sana juga nanti adanya suatu kepatutan dan kewajaran serta keadilan, apakah memang Saudara Teddy Pardiana memang berhak untuk menerima warisan dari almarhumah Lina. Demikian, mudah-mudahan sekilas terkait harta waris ini bisa memberikan wawasan kepada para sahabat e-learning. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk mendengarkan e-learning ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.